Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh putriku! Ayah! Bu Gita, saya benar-benar gak mencuri cincinnya. Tolong lepaskan kami. Saya harus segera bawa ayah saya ke rumah sakit. Saya mohon kepada kalian. Ini juga salahmu. Nenek, tolong lepaskan ibu. Kalau mau hukum aku saja. Nenek, aku mohon. Bu Gita, saya mohon. Ibu, jangan biarkan gadis sialan ini pergi. Cincin itu adalah benda kenangan terakhir tentang adikku. Betul, Yona juga bukan karyawan yang jujur di perusahaan. Pasti dia yang mencuri cincin itu. Baiklah, aku beri kesempatan terakhir. Kembalikan cincin putraku. Aku akan lepaskan kalian. Saya benar-benar gak mencurinya. Saya gak bohong. Benar-benar gak tahu malu ya. Lepaskan pakaiannya, lalu geledah dia. Jangan robek pakaianku. Ini hadiah ulang tahun dari ayahku. Jangan sentuh dia! Jangan sakiti Yohana! Kalau berani serang aku saja, dasar bajingan! Dasar gadis penggoda, hari ini kamu dandan cantik datang ke pesta untuk merayu pria, kan? Oke, aku beri kamu kesempatan menggoda sepuasmu. Bu Gita, saya nggak menemukannya. Yohana! Bu Gita, sekarang kami boleh pergi, kan? Kamu beruntung hari ini. Cepat pergi. Jangan lupa siapa dirimu. Selain itu, mulai sekarang, menjauhlah dari keluarga Kusno. Mulai sekarang saya dan ayah nggak akan muncul lagi di depan keluarga Kusno. Saya juga minta hal yang sama. Saya harap jangan menindas orang miskin seperti kami lagi. Bu, masalah hari ini memang kesalahan Henry. Yang kita lakukan sudah keterlaluan. Yohana dan ayahnya benar-benar kasihan. Terutama Yohana selalu merasa Cincin Henry adalah benda kenangannya tentang Sinta. Juga simbol kalian berempat selalu hidup rukun. Benda sepenting itu, apa salahnya bersikap berlebihan? Bukankah memang seharusnya begitu? Tapi bukan Yohana yang mencuri cincin itu, Bu. Siapa tahu jatuh di pojokan. Mending kita cari dulu aja. Oh, itu cincin. Itu cincin, kan? Iya. Syukurlah. Kukira hilang. Hampir saja aku merasa bersalah pada Sinta. Apa itu? Ini cincinnya Sinta. Ini benar-benar cincinnya Sinta. Sinta masih hidup. Sinta sudah kembali. Sinta sudah kembali. Sinta berada di dekatku. Dia nggak jauh dariku. Oh, tapi aku nggak menyadarinya. Berarti Sinta menghadiri pesta hari ini. Tamu yang hadir hari ini gak hanya karyawan perusahaan kita, tapi juga tamu dari luar. Cepat cari Sinta. Segera sortir daftar hadir berdasarkan usia. Selain itu harus ada yang jaga di sini. Cincin Sinta jatuh di sini. Dia pasti datang untuk mencarinya. Harus ada yang jaga di sini. Baik. Tapi Sinta kehilangan cincinnya, sedangkan kita sudah gak ketemu dia sekian lama. Kalau dia kembali, ibu bisa mengenalinya. Tentu saja bisa. Kalian berempat punya tanda lahir berbentuk bunga plum. Meski Sinta kehilangan cincinnya, ibu pasti bisa mengenali Sinta. Bu, tenang saja. Kita pasti bisa menemukan Sinta. Iya. Henry, kamu terciprat darahnya orang itu. Cepat pergi periksa ke rumah sakit ya. Kalau sampai ketularan penyakit nanti nyawamu dalam bahaya. Nggak apa-apa. Dok, tolong selamatkan ayah saya. Kedua ginjal ayahmu sudah mengalami kerusakan parah. Kami bisa bantu meredakan sakitnya, juga bisa meringankan sebagian biaya pengobatan. Transplantasi ginjal butuh 2 miliar. Kalau nggak segera dioperasi, dia hanya bisa bertahan 3 bulan. 2 miliar? Dokter, bolehkah pakai ginjal saya saja? Saya bersedia kasih kedua ginjal saya buat ayah. Yohana, meski bisa pakai ginjalmu, operasi dan pemulihan tetap butuh biaya. Selain itu, ginjal kalian belum tentu cocok. Kamu harus pikirkan cara mengumpulkan uangnya. Ayah, aku benar-benar gak berguna sampai membuat ayah jadi begini. Semua salahku, semua gara-gara salahku. Maafkan aku, ayah.
Ngapain kamu telepon? Donor kornea telah ditemukan? Ah, dasar. Rumah sakit ini hanya suruh kita menunggu pendonor. Rumah sakit sialan ini. Suatu saat nanti, pasti kuhancurkan. Halo? Sudah kutemukan pendonornya. Penjual ikan ini masih hidup rupanya. Tuan Henry, kondisi ayah saya benar-benar sedang buruk. Saya mohon lepaskan kami. Kamu kira aku datang buat apa? Aku datang untuk menolong kalian. Begini, aku punya teman. Dia habis mengalami kecelakaan. Salah satu korneanya rusak. Dia butuh pendonor segera. Kalau kamu bersedia, dia akan membayarmu 2 miliar. Bagaimana? Apa Anda nggak bohong? Kalau nggak percaya, ayo tanda tangan kontrak. Ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan ayahmu. Kalau enggak, ayahmu bisa mati. Aku mau donor. Jangan! Aku nggak akan. Ayah sudah sadar. Syukurlah. Silakan pergi. Meski aku harus mati hari ini, aku nggak akan biarkan kalian mengambil kornea putriku. Yohana bisa mendonorkan kornea mata untuk temanku. Itu merupakan keberuntungan kalian. Jangan nggak tahu diri. Kalau kesempatan ini hilang, jangan sampai menyesal. Meski kalian memohon padaku, aku nggak akan beri sepeser pun pada kalian. Aku izin pamit. Ayah, nggak apa-apa. Bukankah cuma sebelah mata? Meski cuma punya satu mata, aku bisa melihat dengan jelas kok. Yohana, dengar baik-baik. Aku nggak mau merepotkanmu. Asal kamu hidup baik-baik saja, itu sudah cukup. Kalau kamu sampai berani operasi transplantasi kornea, aku akan lompat dari atas gedung ini. Aku mengerti. Aku mengerti, Ayah. Aku janji. Jangan emosi dulu. Mari kita bicarakan baik-baik. Yohana, aku dengar katanya kedua ginjal ayahmu itu rusak ya, dan butuh uang 2 miliar untuk operasi. Bagaimana? Uangnya sudah terkumpul? Belum kan? Aku berikan jalan keluarnya. Lepaskan semua pakaianmu, lalu merangkaklah satu putaran di ruangan ini. Nanti aku akan berbaik hati menyuruh rekan-rekan kerja menyumbang uang sedikit untukmu. Sialan! Hei, aku sedang bicara. Beraninya kamu mengacukanku? Hei, Yohana. Sudah pertimbangkan tawaranku? Saya nggak bisa menyumbangkan kornea saya. Saya sudah janji pada Ayah. Baiklah. Kamu berani juga ya? Kupindahkan ke departemen lain, departemen kebersihan, dengan gaji sebulan 6 juta. Bagaimana? Kenapa Anda melakukan ini? Kenapa harus menyiksa orang seperti ini? Hei, Yohana. Perusahaan ini milik keluargaku. Di sini, aku yang berhak tentukan aturan. Kalau kamu nggak mau pindah atau menolak donor kornea mata, mending kamu berhenti sekarang juga. Saya nggak bisa. Kalau berhenti bekerja, aku nggak punya pemasukan. Nyawa Ayah nanti nggak bisa tertolong. Aku mengerti. Aku pilih pindah.